Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul karim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari sama-sama kita berniat beriktikaf di dalam masjid mulia ini, dan kita isi iktikaf dengan kegiatan tafaqquh fiddin, memperdalam pengetahuan agama seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah Allah berikan kesempatan dan kekuatan untuk kita menunaikan satu di antara kewajiban sekaligus keutamaan di dalam hidup ini, yaitu menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cinta, kasih sayang dan rahmat Allah juga tercurah melimpah kepada seluruh sahabat beliau, kerabat dan anggota keluarga beliau, semua zuriat dan keturunan beliau, serta semua sahabat, semua pengikut beliau termasuk kita di dalamnya, serta orang-orang beriman hingga akhir zaman. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Kita baca nomor urut ke-56, masih tanda-tanda kiamat jauh. Iktisabul mali bil lisani wat tabahi bil kalam. Mencari uang dengan cara mengandalkan omongan. Ini sudah kita bahas sedikit pada pertemuan lalu. Mencari uang nggak mau capek-capek lagi, nggak mau bekerja lagi, nggak mau bercocok tanam, nggak mau membuat bangunan misalnya, nggak mau membuat keterampilan lagi, cuma pakai ngomong aja, ngomong sana ngomong sini, pokoknya yang penting dapat uang. Bukan ngomongnya berdasarkan ilmu pengetahuan, tetapi omongan yang sekedar melucu-lucu, sekedar berhura-hura, sekedar berpesta pora. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian selanjutnya adalah intisyarul kutub ghairul Quran. Semakin banyak buku beredar, melebihi peredaran Al-Quran, sehingga kesibukan orang membaca buku itu lebih banyak dibandingkan kesibukan orang membaca Al-Quran, gitu. Buku banyak, Al-Quran ada, tetapi tidak sebanyak buku, dan nggak sempat lagi membaca Al-Quran karena terlalu sibuk untuk membaca buku. Setelah itu, nah ini yang belum nih. Zamanun yaksuru fihal qurra wa yaqillul fuqaha wal ulama. Lebih banyak yang mampu membaca Al-Quran dibandingkan yang mampu memahami Al-Quran. Maksudnya memang wajar lebih banyak bisa membaca daripada memahami. Ini bukan itu. Maksudnya adalah kegigihan, kemudian memotivasi orang untuk membaca Al-Quran, penghargaan untuk kemampuan membaca Al-Quran itu lebih tinggi dibandingkan terhadap memahami isi Al-Quran. Untuk orang-orang yang bisa melantunkan bacaan Al-Quran itu diekspos menjadi viral, menjadi terkenal, menjadi populer, sementara upaya untuk memahami Al-Quran diperkecil ruang lingkupnya, dipersempit.
Ini juga merupakan salah satu tanda yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah, tanda akhir zaman. Kemudian ini sudah juga dibaca nih. Taqarabuz zaman, waktu menjadi berlangsung sangat cepat. Taqarrub itu artinya dekat. Antara waktu pagi dengan siang seakan-akan tak terasa. Antara siang dengan sore sebentar saja, nggak terasa udah Jumat lagi misalnya. Ada omongan dari kita, kau udah Jumat loh misalnya. Nah, itu bermakna tanpa kita sadari waktu berlangsung begitu cepat. Padahal durasi waktu itu tetap kan selalu 24 jam dan selalu 60 menit dalam 1 jam, selalu 60 detik dalam 1 menit. Cuma karena gaya hidup barangkali di masyarakat akhir zaman sehingga waktu berlalu begitu cepat. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yataqarabuz zaman wa yunqasul ilmu wa tabharul fitan wa yalqish syuhha wa yaksurul haraju." Wayal kasyuhu wayak sarul harju. Artinya di antara tanda kiamat adalah ketika waktu berlangsung begitu cepat, bertukarnya waktu begitu cepat, pengetahuan atau ilmu berkurang, fitnah merajalela, pelit juga tersebar merata, dan pembunuhan sering terjadi. Jadi 5 hal ya, waktu berlangsung begitu cepat, pengetahuan manusia menjadi berkurang, kemudian fitnah tersebar, pelit atau sikap pelit itu terjadi di mana-mana, dan terjadi pembunuhan juga di mana-mana. 5 pertanda yang terjadi di masyarakat akhir zaman. Kenapa bisa seperti ini? Itulah tadi, terasa oleh orang-orang di akhir zaman, misalnya waktu berubah dan bertukar begitu cepat, padahal waktu tetap. Ilmu berkurang, kalau bahasa orang tua, nanggro kaki, tabut hamalimli, gitu kan. Bukan orang nggak mau belajar, tetapi ada saja. Ini sekarang Bapak Ibu berbahagia, saya nggak malu-malu menyampaikan bahwa sudah 3-4 semester, hampir 4 semester, 3 semester kalau kuliah di kampus, 3 semester penuh secara daring kan, secara online. 1 semester dulu ada separuh jalan berlangsung secara tatap muka langsung, separuh jalan lagi secara daring. Yang mau saya bilang, yang 3 semester nih yang daring itu ketika saya evaluasi kemampuan mahasiswa menyerap, menangkap pengetahuan atau ketercapaian target belajar itu di bawah 50%. Sedih, tetapi nggak tahu bagaimana cara mengantisipasinya. Di bawah 50%. Untuk kelas-kelas tertentu seperti di tingkat S2, saya mencuri-curi untuk masuk tatap muka karena dilarang, karena peraturannya dilarang menyelenggarakan kegiatan tatap muka di kampus. Saya curi-curi, saya suruh salah seorang mahasiswanya untuk menduplikat kunci ruangan. Lalu kami datang diam-diam pada waktu yang tidak diperkirakan, masuk ke ruang itu diam-diam lalu kuliah. Karena
S2 itu kan SPP besar, sementara mereka nggak dapat apa-apa dari kuliah yang mereka ikuti. Kan sayang sekali. Ada bagi sebagian dosen mengangkat mengajar ada juga yang begitu kan. Mahasiswa pun ada juga yang begitu. Tingkat tanggung jawab mahasiswa usia 20-an kan belum tinggi deh. Enak sekali kuliah sekarang katanya. Dia bisa kuliah 2-3 tempat. Gitu. Ada yang bilang, ini saya kuliah di luar negeri aja, kan nggak pernah pergi-pergi, di rumah aja tiap hari gitu. Ada yang begitu. Tapi sekali lagi ketika kita evaluasi, nggak sampai 50% tercapai target. Ini dalam 1,5 tahun terakhir inilah. Dalam 1 tahun terakhir inilah, bagaimana bisa menjadi sarjana yang andal, yang benar-benar menguasai pengetahuan. Sekali lagi tanggung jawab mereka itu rendah sekali masih di usia 20 tahun itu. Mereka bayar SPP sampai, kalau S1 itu kan sampai 600-700 ribu per semester. Yang S2 itu sampai 2,5 juta per semester. Kan satu semester kan sebentar aja itu berlangsung. 16 kali pertemuan udah selesai. Nah, ini gaya akhir zaman sudah sangat terasa sekarang. Ini di tingkat mahasiswa, di tingkat sekolah ketika saya berbincang-bincang dengan para guru juga seperti itu. Bagaimana cara mengajarkan anak melalui internet, melalui laptop, sementara anak berjauhan di sana. Pakai HP sekarang Bapak Ibu bahagia, dia bisa membuka dalam satu HP itu lebih daripada satu aplikasi. Misalnya begini, kalau kita mengajarkan umpamanya pakai Google Classroom misalnya, ada satu aplikasi namanya aplikasi ruang belajar. Dia buka itu, kita yang dosen ini, kita bisa menatap dia. Kita suruh hidupkan kamera, kita bisa menatap dia. Begini matanya lagi mata angku masih itu beli. Tetapi dia bisa bermain game di situ atau nonton bola pada saat kita sedang mengajar. Kita nggak tahu. Bukan hanya nonton bola, sampai 3-5 aplikasi bisa berlangsung dalam satu waktu. Wajah dia tetap begini. Kita mengira dia sedang melihat kita, padahal dia sedang konsentrasi betul dengan entah chip yang sedang dia main gitu, atau entah apa yang lain. Sekali lagi, mungkin dalam 100 mahasiswa mungkin ada 1-2 yang benar-benar memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk belajar, dan mereka memang betul-betul bisa. Buktinya beberapa hari sekali, misalnya 5 pertemuan sekali kita bikin evaluasi, kita bikin ujian, kita hidupkan video kamera semuanya, lalu kita berikan kesempatan per orang misalnya 3 menit atau 5 menit, 3-5 menit untuk menuturkan kembali apa yang pernah kita ajarkan dalam satu pertemuan tertentu. Bisa dia jelaskan. Jadi kalau dalam ruang itu hanya ada mahasiswa 50 orang yang bisa melakukan menarasi ulang apa yang kita sampaikan itu 2-3 orang itu sudah paling banyak. Selebihnya udah lupa Pak. Kalau kita suruh tulis jawabannya, dia akan membuka web blog ataupun sumber-sumber tulisan lain, lalu dia copy di sana. Copy paste namanya, dia masukkan ke ruang ujian, ke kertas ujian dia, lalu dikirim ke kita. Begitu kita baca, kita geli. Ada mahasiswa yang sudah menjelang akhir semester nggak tahu nama saya, nggak tahu nama, dari mana saya tahu dia nggak tahu nama saya. Dia kutip tulisan saya yang dipublis di internet untuk menjawab pertanyaan yang saya tanyakan kepada dia. Dia blok, dia copy semua tulisan saya, dijawab. Waktu saya baca, kan tahu kita bahwa itu tulisan kita. Sebenarnya dengan teknologi sekarang, siapapun yang menjiplak tulisan orang lain bisa kita cek
cek plagiasi namanya. Hanya dalam waktu sekian menit ketahuan bahwa tulisan dia yang dia jawab ke kita itu adalah hasil duplikasi atau hasil menyontek tulisan orang lain, bisa kita lacak dalam waktu 5 menit. Tetapi ini kan parah betul. Dia buang nama saya di atas, setelah dia copy dia buang nama saya, dikirim lagi ke saya gitu. Begitu saya baca, ini kok mirip tulisan saya coba cek, 100% persis sama. Kan berarti nggak tahu nama saya ada. Lalu saya tanya, Anda belajar mata kuliah ini dengan siapa? Lama memang dia jawab. Saya suruh hidupkan kamera. Anda belajar mata kuliah ini sebenarnya dengan siapa? Dosennya siapa? Tahu nggak namanya? Saya tanya. Lama dia jawab. Celingak-celinguk kiri kanan, nama bapak, gitu. Sambil gitu dia buka buku, mungkin dia buka catatan, Pak Samsul Bahri kan, katanya. Ya betul, saya bilang gitu. Lain kudu pegah mah. Kan nggak mungkin juga kita marah-marahi, kita bentak-bentak mahasiswanya kan. Ini udah gaya akhir zaman sudah nampak sekali sekarang ini. Ini baru di dunia pendidikan. Baik, kita lanjutkan ke penjelasan lainnya. Kemudian yang selanjutnya 63 ayam tikar waidah. Arwaidah itu ungkapan istilah tertentu yang digunakan oleh Rasulullah. Maksud ayam tikar waidah, bertuturnya orang-orang yang tak punya ilmu. Maksudnya di sini adalah yang menjadi juru bicara bagi suatu kaum adalah orang yang tak berilmu. Kata Rasulullah begini, innaha sata'ti 'alan nasi sinnuna khuda'atun yusaddiqu fiha al-kadzib wa yukadzibu fiha shadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ruwaidah. Nanti di akhir zaman akan terjadi kegamangan, kekacauan. Orang-orang jujur dianggap pendusta dan orang-orang pendusta dianggap jujur. Orang-orang pengkhianat dianggap amanah, orang-orang yang menjalankan amanah dianggap sebagai pengkhianat. Dan yang menjadi juru bicara pada kaum itu adalah orang yang tidak memiliki ilmu. Ayang tikar waidah. Ada beberapa yang nampak. Ini saya mohon maaf harus saya sebutkan ini, padahal nggak boleh menyebut-nyebutkan nama institusi kan di depan masyarakat umum. Ini sebagai contoh saja. 2 hari yang lalu saya membaca membuka YouTube Prof. Refli Harun, mantan hakim konstitusi, guru besar ilmu hukum tata negara Universitas Indonesia. Begitu saya buka, dia sedang membaca beberapa Twitter yang dia istilahkan dengan Twitter aneh dalam pekan ini. Satu di antara Twitter itu isinya meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikan salah seorang gubernur. Ini yang ngomong orang hebat nih. Twitternya, pemilik Twitter, akun Twitternya orang hebat. Refli Harun menyebutkan nama orang itu, tapi saya nggak boleh sebutkan. Jadi kalau mau tahu, baca aja di Refli Harun. Jadi Prof. Refli Harun menyebutkan nama. Ini si A meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikan seorang gubernur. Karena gubernur ini dianggap melakukan korupsi dan menzalimi rakyat. Dikomentari oleh Refli, ada 3 kedunguan di dalam Twitter ini, kata beliau. Kedunguan pertama, si pembuat ucapan ini kan mestinya tahu bahwa gubernur itu dipilih oleh rakyat. Gubernur itu bukan kayak camat bisa diganti oleh atasannya.
Jadi menteri mana ada wewenang memberhentikan gubernur. Itu satu. Yang kedua, dia bilang gubernur ini melakukan korupsi. Korupsi itu kan ada lembaga yang menanganinya, ada KPK, ada kejaksaan, atau minimal ada NGO tertentu lah. Ada BPK, ada inspektorat. Minimal ada NGO, LSM yang meneriakkan bahwa gubernur melakukan korupsi dengan bukti-bukti tertentu kan. Ini nggak ada. Malah sejak menjadi gubernur, orang tersebut itu sudah mendapatkan WTP 3 kali berturut-turut, yang selama 7 tahun sebelumnya nggak pernah diperoleh lagi WTP di provinsi itu. Ini kemana dibawa alur pikir si pembuat Twitter ini, kata Refli Harun. Sudah 2 kedunguannya. Kedunguan ketiga, dia ini kan pejabat, dia ini petinggi di negeri ini, kok bisa ngomong begitu Bapak Ibu bahagia, ini hanya satu contoh bahwa kita sudah berada di akhir zaman. Bagaimana orang-orang yang tidak memiliki ilmu itu menjadi juru-juru bicara tertentu yang mengatasnamakan kadang-kadang kekuasaan, mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan agama. Padahal sekali lagi komentarnya itu keliru, komentarnya itu salah. Saya ambil contoh lain. Sekali lagi kita nggak boleh menyebut nama, karena salah memang, nggak boleh memang menyebut-nyebut nama orang kan. Beberapa waktu lalu seseorang mengucapkan selamat hari raya kaum Bahaisme nama lengkapnya, kepada saudara-saudara para pengikut agama Bahaisme, selamat merayakan hari raya apa namanya, hari raya Bahaisme, hari raya orang Bahaisme itu. Setelah pejabat ini ngomong, kan respon publik kan sangat berbeda-beda, sangat beragam. Publik yang katakanlah masyarakat yang tahu apa itu Bahaisme kan mempersoalkan kenapa pejabat ini menyampaikan selamat hari raya untuk Bahaisme. Apakah agama Bahaisme sudah diakui di negeri ini? Kalau sudah, apa undang-undangnya? Sejak kapan diakui? Jadi orang-orang yang ngerti mengkritik pejabat. Pejabat diam. Yang menjadi masalah juru bicaranya ini. Apa kata juru bicaranya? Bahaisme itu salah satu organisasi, kata dia. Seperti Muhammadiyah, NU, HMI katanya. Apa lagi dia sebutkan. Jadi wajar kan menyebutkan hari ulang tahun HMI, ulang tahun Muhammadiyah, ulang tahun NU dan sebagainya. Nah, kan bodoh sekali yang mengomentari ini kan. Seandainya dia diam saja udah selesai, selamat kan. Tapi karena dia mengomentari, karena dia juru bicara dan segala macam, pada saat dia komentari, komentarnya keliru. Bapak Ibu, Bahaisme itu apa? Bahaisme itu adalah aliran yang mensingkretkan apa? Yang memadukan ajaran berbagai agama. Yang paling menonjol di situ ada agama Hindunya, agama Buddha, dan sedikit agama Islam beraliran Syiah. Lalu menjadi agama baru bagi masyarakat tertentu yang mendiami wilayah antara India dengan Iran. Jadi asal usulnya itu Hindu yang paling menonjol. Jadi nggak ada organisasi itu. Maksudnya bukan organisasi, bukan ormas. Ini sekali lagi
Belum lagi bipang, kipang, macam-macam lagi, nggak usah saya sebutkan itu. Kan gitu juga. Inilah maksud ayyantikar ruwaidah. Ketika juru-juru bicara itu, orang-orang yang berbicara atas nama kekuasaan untuk kepentingan publik, tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan. Inilah kata Rasulullah. Jadi terasa betul kita. Sebenarnya bukan hanya di negeri kita. Di beberapa tempat lain pada saat kita berkomunikasi juga begitu. Tetangga negeri jiran Malaysia itu ada beberapa kali blunder seperti ini. Ada misalnya seorang pejabat membuat kebijakan tertentu, lalu disampaikan oleh juru bicaranya. Ketika disampaikan, keliru dalam menjelaskan kebijakan-kebijakan sang pejabat ini. Nah, ini ayyantikar ruwaidah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa kita turunkan itu? Kan kita nggak punya wewenang untuk menurunkannya. Jadi hampir tidak ada. Yang bisa kita lakukan adalah kita mesti memposisikan tempat berdiri kita itu secara benar. Tempat berdiri dalam pengertian bagaimana kita memandang, mempersepsikan, mengiktikadi kejadian-kejadian itu. Ketika juru bicara mengatakan bahaisme itu sebagai ormas, kita wajib untuk mengiktikadi bahwa pernyataan ini keliru. Kenapa? Kalau tidak kita iktikadi keliru, nanti ketika lama-lama terjadi kesalahan, kita sudah akrab dengan sesuatu yang salah. Ketika akrab dengan sesuatu yang salah, maka kita mungkin akan menerima kesalahan-kesalahan itu sebagai bagian dari kebenaran karena sudah terus-menerus. Ada sebuah teori itu dipopulerkan di Eropa Timur dulu. Teorinya begini. Nama teorinya post-truth. Post-truth itu era setelah keyakinan, setelah kepercayaan. Post-truth itu adalah sesuatu yang hitam sekalipun, apabila diopinikan putih, maka orang akan menganggap tidak terlalu hitam, walaupun belum menjadi putih. Sesuatu yang buruk sekalipun, ketika diopinikan 1000 orang mengatakan baik, maka yang buruk itu akan dianggap menjadi paling kurang beda pendapat. Dalam soal ini ya memang ada beda pendapat katanya. Itu paling kurang. Yang lebih parah adalah post-truth ini diciptakan memang untuk mengelabui orang. Katakan 1000 kali untuk sesuatu yang buruk, maka dia akan menjadi baik. Dibalikkan lagi, katakan baik untuk sesuatu yang buruk. Atau dibalik, katakan buruk untuk sesuatu yang baik. Setelah 1000 kali dikatakan, orang mendengar lalu mengatakan semua sama menganggap itu sesuatu yang buruk. Makanya kita wajib beriktikad. Saya ambil contoh gini aja. Ketika ada ulama misalnya ditangkap dengan alasan tertentu, misalnya alasannya menyebabkan kerumunan, kita harus katakan iya, ini melakukan kesalahan karena menyebabkan kerumunan. Lalu ketika ada orang lain yang juga menyebabkan kerumunan, kita wajib beriktikad bahwa orang lain mestinya juga ditangkap karena telah menyebabkan kerumunan. Atau ketika ada ulama misalnya, atau ada seseorang berbohong, dia bilang dia nggak sakit, padahal sakit, ditangkap dengan alasan itu, dipenjara sampai 6 tahun. Nah, ketika ada orang lain yang bohong, misalnya dia bilang ada uang di kantongnya 2 triliun, padahal nggak ada, itu wajib ditangkap juga. Kita mesti berkeyakinan seperti itu. Memang kita nggak bisa membantah orang yang mengatakan itu, mungkin kewenangannya sangat besar, kekuasaannya mungkin hebat sekali, tetapi wajib kita iktikad bahwa itu salah. Kenapa? Karena yang ini tadi ketika berbohong dianggap salah, divonis salah, maka siapapun yang berbohong mesti salah semuanya. Sebaliknya,
ketika seseorang diangkat menjabat satu jabatan tertentu, maka ketika ada orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama dengan dia, juga menurut kita harus kita yakini dia wajar untuk menjabat pada posisi atau jabatan tertentu, begitu. KPK misalnya, kita wajib meyakini bahwa korupsi itu salah, keliru, wajib kita yakini itu. Walaupun kita mungkin nggak bisa mencegahnya, nggak bisa memberantasnya, wajib kita yakini. Dan mengangkat pelaku korupsi menjadi komisaris BUMN misalnya, ini wajib kita intikadi, ini keliru, ini salah, wajib kita intikadi itu. Walaupun sekali lagi kita nggak bisa buat apa-apa. Ada jamaah di masjid aja bilang, don pegah mentong, ya itulah harus dipegah supaya jangan rusak intikad kita. Satu di antara keselamatan i'tikad adalah yang ataqidul haqqa haqqan wa yang ataqidul batila batilan. Itu urutan ketiga atau keempat. Yang pertama mengiktikadi Allah, kemahaesaan Allah. Kemudian urutan keempat, kelima begitu. Mesti meyakini kebenaran adalah sesuatu yang benar, dan mesti meyakini kesalahan atau kebatilan adalah sesuatu yang batil. Itu diantara jalan atau cara menyelamatkan iman kita. Iman itu kadang-kadang nggak ada upaya. Iman itu kadang-kadang nggak perlu melakukan apa-apa, sambil duduk aja kita, sambil bersandar-sandar, sambil ngantuk-ngantuk, sambil ngobrol-ngobrol. Tetapi ada i'tikad yang kita buat, ada i'tikad yang kita pikirkan bisa membawa kita ke neraka atau membawa kita ke surga. Kapan membawa kita ke neraka? Contohnya, ini ajaran Islam ini keliru, kita bilang. Kita nggak ngomong, kita nggak lakukan apa-apa, duduk aja. Quran ini salah, ini dosa besar kita. Sebelum kita istighfar, kita mati dalam keadaan murtad. Atau kita bilang, Tuhan nih dua ini, jangan-jangan tiga. Kita nggak melakukan apapun, nggak ada sembah berhala, nggak ada sembah lilin. Bahkan bila perlu pergi salat lagi. Cuma waktu duduk, Tuhan nih kayaknya tiga nih. Murtad kita sebelum kita beristighfar. Nah, ketika kita sambil duduk, memang apa yang terjadi pada saya ini atas kehendak Allah. Apa yang terjadi pada saya ini diketahui oleh Allah. Dapat pahala kita. Ini apa yang saya peroleh adalah anugerah Allah. Dapat pahala kita. Pahala dari keimanan. Alhamdulillah sembuh. Allah berikan kesembuhan untuk saya. Alhamdulillah sehat. Di saat orang-orang banyak sekali sakit di sekitar kita, bahkan ada yang meninggal dunia, kita diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan untuk kita. Dapat pahala kita. Sepanjang i'tikad itu kita yakini, terus menerus berada dalam keadaan berpahala kita. Nah, ini dia. Inilah i'tikad, ini nggak ada kegiatan kadang-kadang. Sambil duduk saja kita telah memperoleh pahala, atau sebaliknya kita memperoleh dosa. Baik Bapak Ibu berbahagia, banyak hal yang terjadi di sekitar kita mencirikan kehidupan akhir zaman. Kemudian ayyus biha as'adan nas bid dunya luka bin luka. Hadis selanjutnya adalah la tazhabul ayyam wal layali hatta yakuna as'adan nas bid dunya luka bin luka. Dunia tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam dan siang tidak akan berakhir sampai adanya luka bin luka menjadi orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Lalu sahabat bertanya, siapa itu luka bin luka? Rasulullah menjawab, luka bin luka adalah orang yang tak berilmu dan tak bermoral. Orang yang tak memiliki ilmu dan tak memiliki moral menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini, diberikan kesempatan Allah sebelum dikiamatkan dunia ini. Sekarang kita ingat-ingat, ada enggak
orang yang tak berilmu dan tak bermoral berbahagia di dunia ini. Bahagia ini tentu dalam 3 hal. Yang pertama memiliki harta, yang kedua memiliki pengaruh, yang ketiga memiliki prestise. Ada enggak orang yang dia bodoh, kemudian dia jahat, tetapi memiliki kewenangan atau kekuasaan, memiliki harta dan kekayaan, serta memiliki pengaruh, memiliki karisma? Seandainya belum ada, Allah akan bikin itu suatu waktu sebelum kiamat terjadi. Nah, gitu. Ini janji Allah yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Ini dalam hadis riwayat At-Tabrani, juga terdapat dalam riwayat Imam Ahmad. Dunia tidak akan dihancurkan oleh Allah sampai orang bodoh sekaligus tak berakhlak yang menjadi orang paling bahagia, karena ia mengoleksi harta, karena dia memiliki kekuasaan, dan karena ia memiliki prestise, memiliki wibawa, karisma, dipuja-puja oleh orang. Sekali lagi, nggak boleh kita menyebut-nyebut si ini luka, nggak boleh. Tetapi seandainya terjadi, itulah janji Allah untuk manusia yang hidup di akhir zaman. Seandainya belum ada, pasti akan ada itu. Enggak di tempat kita, mungkin di tempat orang lain. Sudah misalnya ittikhadul masajid turuqan, menjadikan masjid sebagai jalan untuk dilintasi. Di masa akhir zaman, ini yang maksud dengan jalan dilintasi, ini mirip dengan pembahasan kita nomor 50 kemarin. Masjid bukan lagi disasar atau ditargetkan untuk peribadatan, tetapi lebih sebagai wahana wisata. Bermacam-macam dibuat istilah, wisata spiritual lah, wisata religi lah. Tetapi sekali lagi, masjid bukan lagi untuk ibadah, betul-betul hanya untuk ditatap, untuk dilihat, untuk selfie, lalu untuk diperlombakan satu sama lain. Ini mirip dengan pembahasan sebelumnya. Dan setelah itu adalah, ini mohon maaf bahasanya agak sensitif, ghallaul muhur, mahar dipermahal, mahar pernikahan dibikin mahal. Apa akibatnya? Dampaknya terjadilah perzinaan. Begitu dilamar, sertuh manyam, kan pun suruh-suruh, kan nggak sanggup. Kalau misalnya sudah merata dibikin mahar menjadi mahal, maka orang-orang menunda pernikahan. Sementara ada desakan lain yang membuatnya menyalurkan hasratnya, maka terbukalah peluang-peluang perzinaan di akhir zaman. Kemudian 2 lagi ini saya baca, taqarubul aswaq, semakin banyak kedai pasar, antara penjual dengan pembeli itu boleh jadi sudah sebanding. Saya dulu ketika membaca hadis ini nggak nyangka, bagaimana mungkin antara penjual dengan pembeli menjadi sebanding. Sekarang baru terasa di Darussalam itu, Bapak Ibu ya, yang jual nasi penyet itu dia beli kopi sama orang, yang jual kopi beli martabak, yang jual martabak beli nasi ayam penyet. Begitulah berputar-putar akhirnya, kan, yang jual jus. Jadi antara pembeli dengan penjual sudah dekat kesebandingannya. Yang jual baju beli nasi, yang jual nasi beli baju, yang jual beli air, yang jual air beli pulsa HP, yang jual pulsa HP mutar lagi beli bangunan, yang jual bangunan beli. Akhirnya antara penjual dengan pembeli itu sudah seimbang. Dulu agak susah kita pahami ini, Pak Ibu. Itu di rumah-rumah tangga di sekitar Darussalam, saya lihat memasak itu sudah menjadi aktivitas yang agak
agak terbatas. Kenapa? Karena kuliner udah banyak, warung dah di mana-mana. Ibu-ibu yang kerja di kampus, yang pegawai, yang cleaning service, nggak masak lagi dia beli aja nasi 10.000 udah cukup. Kalau masak nggak cukup katanya segitu. Ini takarubul aswaq, toko-toko menjadi sangat berdekatan antara satu sama lain. Kemudian tada'il umam alal ummatul islamiyah, umat Islam itu diperebutkan oleh bangsa-bangsa yang lain, oleh umat-umat yang lain. Dan yang terakhir yang ke-70 ini tadafa'un nas anil imamah fis shalah. Orang-orang sudah susah sekali mencari imam untuk menunaikan salat berjamaah. Mungkin karena kemampuan membaca Al-Qur'annya menjadi sangat terbatas, maka di akhir zaman nanti sudah mengalami kesulitan untuk mendapatkan imam menunaikan salat berjamaah gitu. Ini semuanya disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim. Bapak Ibu inilah kajian kita malam ini. Di antara beberapa tanda hari kiamat, memang masih jauh, tetapi ini sudah diucapkan oleh Rasulullah 1445 atau 43 tahun yang lalu, bahwa di akhir zaman kita akan mengalami yang seperti ini. Bagaimana kita mengantisipasinya? Ya, kita nggak bisa mengubah keadaan, tapi paling kurang kita menjaga iman kita. Jangan sampai kita keliru di dalam mengiktikadi keadaan-keadaan yang kita alami dan kita hadapi. Khawatir. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.